Balik lagi sama gue Fadil Oskan di Zero Knowledge Podcast yang sekarang tidak podcast karena sekarang tier terakhir. Besok kita kick off musim 2021. Let's go, let's go, let's go. Akhirnya ya nggak berasa 6 bulan libur. Kita balik lagi nonton regular season. Dan berarti setiap Senin itu udah fix bakalan ada football terus sampai nanti Februari minggu kedua karena itu Super Bowl. Nah, jadi ini kita terakhir tier bakal bikin tier listnya safety. Nah, gue sekarang bareng Oka. Nah, jadi sebelum kita mulai biar gak lama-lama ya. Sebelum kita mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton. Biar update sama NFL di Indonesia karena support kalian menambah motivasi kita buat membawakan NFL supaya NFL bisa ditonton sama seluruh rakyat Indonesia, oke? Dan Betul sekali. terakhir di deskripsi video ada semua sosial media kita, langsung follow semua supaya kalian nggak ketinggalan kereta. Ntar kita beritanya ada di week berapa, kalian masih baru awal kan nggak enak kan, mending langsung keep up to date sama kita lah. Makanya jangan lupa join semua sosial media kita di deskripsi video ya. Jadi yaudah langsung aja ya Kak, kita mulai dari ini deh terakhir karena udah mau habis nih ininya. Tier listnya kita mulai lagi dari bawah ya. Jadi yang bawah itu yang pertama ada, kok gue Anton lupa ya, Winfield bukan tuh? kok gue Anton Winfield bukan? kok gue langsung tiba-tiba lupa ya nama pemainnya ya. Ntar gue cari contekan dulu ya, maaf. Oh ini ya, ini ada. Kiri atas Jonathan Abrams safety. Nah, sebelum gue mulai, ini safety kita gabung dua aja ya. Kan ada free safety sama strong safety. Nah, karena kalau misalnya dipisah dua nih juga telat nih. Kita mau kick off biar tier selesai sebelum kick off. Nah, kita gabung aja ya. Free safety sama strong safety jadi satu safety. Nah, Kak, Jonathan Abrams-nya Raiders taruh di mana? Ah, gue ada kayak pernah punya harapan tinggi sama Jonathan Abram ya, kayak karena gue ngelihat dari dia rookie itu sebenarnya dia punya kayak atributnya tuh lengkap sebagai safety. Dia cepat, dia physical, dan dia bisa cover banyak area. Iya. Dan menurut gue waktu dia di pick sama Raiders itu pick yang bagus, walaupun late first round kayak pick terakhir di first round. Cuman ya, sayangnya dia tuh suka bikin errornya itu benar-benar yang fatal buat defense-nya itu. Aha. Ya gue mungkin awalnya agak maklum sama dia karena dia masih muda ya, karena dia Mhm. ya masih nyari pengalamannya masih rada kurang. Iya. Ya cuman gue selama 2 tahun nonton dia tuh gue masih menurut gue belum sesuai ekspektasi gue. Jadi makanya gue taruh dia di C. Gue taruh di C. 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 Iya, karena Oh. walaupun kayak gue nggak gitu ngadepin yang benar-benar dia harus jadi all pro safety gitu, tapi seenggaknya dia bisa bantu defense-nya Raiders gitu loh. Aha. Buat apalagi secondary-nya Aha. yang kemarin tuh benar-benar hancur banget sih menurut gue. Kayak nggak berkutik sama, apalagi di AFC West itu ada Mahomes sama Herbert itu uh, burn setiap mereka bertemu sih itu. Jadi Aha. menurut gue masih agak disappointing kalau buat dia, tapi ya mungkin tahun ketiga dia bisa meningkat lagi dibandingin tahun-tahun ya rookie sama sophomore-nya. Oh, oke. Next, gua Buda Baker. Ini mah gak usah ditanya elit lah. Ini Oh mah gak iya, usah di gak usah di gak usah di gak usah di banyak bahas ya. Ya walaupun meme-nya dia yang kocak itu dikejar sama ini ya, dikejar sama kayak Metcalf. di Michael, tapi kan itu satu doang kan. Iya. Nah, ya sisanya mainnya wah gila sih ini orang. Jaga passingnya bagus, nge-tackle-nya juga bagus. Apalagi kalau nggak salah tahun kemarin dapat ini kan dapat duit ya, sempat Iya, jadi dap. safety termahal tapi habis itu disalib, cuman kan duitnya ya sesuai lah sama ini dia apa hasil performance-nya dia, jadi ya Buda Baker mah udah pasti elit otomatis banget. Dan dia juga bisa main dua posisi safety loh. Nah Bisa main itu free, iya bisa main strong safety dia iya tuh. dia kan sebenarnya posisi aslinya strong safety ya, Iya, tapi betul. kadang bisa jadi free safety juga Nah, gitu. Nah
Next, Kak, Jesse Bates nih. Ini kalau gue disuruh pilih Bengals siapa pemain favorit gue, Jesse Bates lah. Jesse Bates lah. Iya. Keren Jesse Bates. Nah, tapi kalau lu Jesse Bates taruh di mana? Langsung taruh elite lah. Elite. Jesse Bates, iya Jesse Bates is my boy. Is Kenapa my Jesse boy. Bates elite nih? Gue selalu mengingatkan kepada teman-teman fans NFL Indonesia, ya NFL fans Indonesia, bahwa Jesse Bates itu lo harus nonton setiap lo nonton Bengals, karena dia tuh satu-satunya pemain yang paling yang bagus kemarin performanya pas di Bengals. Aha. Ya, ya. Jadi menurut gue sih emang dia tuh dari 2018 sama 19 tuh benar-benar underrated dan gak banyak yang nyorot walaupun dia udah bagus dari awal. Dan 2020 ini nih dia nunjukin bahwa Jesse Bates the third itu adalah salah satu safety terbaik di NFL. Jadi makanya gue taruh di DL itu. Elite ya. Wih. Yoi. Oke. Nah, next gue Julian Blackmon-nya Colts. Ini Julian Blackmon kemarin pas di rookie season ini bagus, menurut gue bagus, tapi ya nggak mantep Jeremy Chin ya. Nah, Julian Blackmon gue taruh di B karena ya dia sebenarnya juga ada sempet momen-momen dia kena burn ya, cuman sisanya ya dia mainnya juga lumayan, tacklingnya lumayan. Ini kalau gue cek statsnya Julian Blackmon ini kemarin dia kemarin itu dia total tackle-nya itu main 15 kali, ya kan? Oh, main 15 tapi startnya 14. Dia kemarin tackle-nya ya sebenarnya masih kecil ya, 42. Cuman buat ngejagain passing-nya, buat safety itu 6 pass defense ya lumayan kan, yang harus tinggi kan cornerback kan. Terus dia bikin bikin 2 interception sama 1 forced fumble. Jadi menurut gue Julian Blackmon nih salah satu talenta muda defense Colts yang harus diperhatiin sih. Itu kalau gue ya. Nah, next Kak, Kevin Byard-nya Titans. Dia termasuk salah satu safety termahal loh, Kevin Byard kata. Iya, karena dia dari 2017 ya, 2017 sampai 2000 ya musim sebelumnya 2019 itu dia total bikin 17 interception dalam 3 tahun. Itu 3 tahun. As a safety, sebagai safety. Dan emang dia menurut gue pantas banget dia dapat kontrak segede itu. Cuman ya kemarin kan dia agak sedikit mengalami penurunan ya. Ya mungkin karena kita ngeliatnya dia standarnya udah gede banget sih, udah tinggi banget kan. Dia udah masuk All Pro, dia udah masuk Pro Bowl, terus pernah bikin 8 interceptions. Ya dengan sekarang 2020 dia agak mengalami penurunan dan sebenarnya itu juga terpengaruh sama defense-nya Titans secara keseluruhan karena ya defense-nya Titans nggak bisa generate pressure, man. Nggak bisa ngasih pressure ke QB lawan dan ya QB lawan bisa sesuka hati aja gitu. Propas terus habis itu main di pocket gitu nyantai gitu, makanya kayak kemarin Philip Rivers, Deshaun Watson, terus habis itu bahkan Gardner Minshew pun juga ataupun siapapun QB-nya Jags itu juga dengan gampang aja gitu untuk nembus passing defense-nya dari Titans. Makanya kemarin Kevin Byard sempat jadi kena korbannya juga nih, di obrak-abrik sama offense lawan. Tapi menurut gue masih yakin kalau dia itu elite safety sih. Jadi gue masih taruh dia di elite. Walaupun ya dia agak sedikit menurun dibandingkan dia masih belum dapat kontrak baru. Cuman ya masih top tier sih, masih top tier as a safety. Oke, next gue Jeremy Chin yang tadi gue bilang. Jeremy Chin menurut gue ya, kalau misalnya nih bukannya gue doain atau apa ya, ini kan misal. Kalau misal kemarin Chase yang mainnya jelek atau kenapa-napa, menurut gue yang worth buat menang Defensive Rookie of the Year kemarin seharusnya Jeremy Chin. Tapi buat sekarang gue taruh Jeremy Chin di A dulu. Karena memang kemarin menurut gue Jeremy Chin impact-nya ke defense Panthers lumayan tinggi. Apalagi dia sempat bikin 2 defensive touchdown beruntun ya pas lawan siapa gitu.
Gue lupa. Jeremy Chin, gue juga lupa lagi. Iya, dia sempat bikin dua ini do, dua defensive touchdown loh. Beruntun gitu kemarin Jeremy Chin, gue sempet nonton highlightsnya pas Nah, lawan siapa ya? Ada pokoknya. Nah, jadi itu juga nih total tackle dia 117 loh, dan dia juga bikin 5 QB hits. Buat safety bener-bener. ya gede lah QB hits kan, apalagi kan ya mungkin sekarang standarnya naik gara-gara ya itu kan sekarang jadi kalau kita bilang jadi linebacker. Bang Jamal. Nah, Jamal. tapi Jeremy Chin gue taruh di A dulu. Mungkin ya kalau misalnya dia main bagus ya gue naikin lagi ke Elite, cuman buat sekarang A gue bilang. Buat Jeremy Chin gitu. Next, Kak Landon Collins WFT gimana? Aduh, pas masih di Giants gue seneng banget sama Landon Collins sih, karena Iya keren tau. dia itu pas masih di Giants itu salah satu safety terbaik di NFL. Uh-uh. Gue yakin gitu. Cuman nih ketika masuk WFT, entah kenapa kayaknya semua free agent yang masuk ke Washington itu selalu punya kebiasaan suka males ya. Kayak Uh-huh. nggak nunjukin performa sesuai nilai kontraknya. Uh-huh. Kontraknya London College itu benar-benar gede loh, Iya 84 juta. gede banget tuh, gede banget. 84 juta dalam 6 tahun itu salah satu yang tertinggi di NFL. Mhm. Cuman dia main yang nggak sesuai sama nilai kontraknya itu. Mhm. Tapi menurut gue dia masih ya acceptable sih secara performance-nya. Walaupun yang nggak sesuai nilai kontraknya dia itu. Kemarin juga dia sempat cedera kan, dia sempat absen 7, 8 atau 9 game gitu. Uh-huh. Dan ya gimana ya, ketika lu dengan kontrak segitu tuh dan lu absen beberapa lama, itu pasti banyak yang langsung nyangsiin sih. Banyak yang bilang, kok ya ini mengecewakan nih. Ya, kalau jadi menurut gue sih untuk musim kemarin gue akan taruh dia di B sih. Di B. Ya, di tier B. Oh. Ya, karena nggak sesuai dengan nilai kontraknya dia, dan kayaknya dia ada riwayat injury-nya mulai kambuh lagi kayaknya. Oh iya sih ya, Landon Collins sih. Bener. Dan gue juga yang tadi gue bilang kan yang mainnya rada malas-malasan, bener sih kok. Kayaknya gue liat mainnya, well, mungkin kemarin ada sempat momen-momen yang dia tackle-nya bagus ya, cuman sisanya kayak kok kayak rada kurang gitu. Malah sekarang yang lagi naik itu sih kalau nggak salah ya, itu namanya Cameron Curl. Ya, Cam Curl. Cam Curl ya, itu yang lagi lumayan naik Ya, tuh. Jadi ya, ya WFT tuh free agent-nya selalu, ya makanya gue bilang selalu punya kebiasaan untuk males-malesan. iya makanya ya, bener juga Kayak, ya. ya, dulu kan lu pasti inget Albert Hainsworth ya. Albert Hainsworth itu, wah itu parah, itu lebih parah lagi dari sekarang sih, dari Landon Collins. Iya sih, bener. Kalau misalnya dia tetap di Giants dan nggak ada drama tuh, wah bisa jadi top safety kali ya di Iya. Giants. Oke, next Cowboys. Aduh, Cowboys. Gue taruh logo Cowboys karena gue nggak tahu siapa safety-nya, dan kemarin gue liat mainnya Cowboys ancur banget, jadi nggak pakai lama, yang langsung aja gue taruh di burn. Udah. Next, Quandre Dix. Audrey Dix, satu lagi yang underrated ya. Oh iya, Sesuatu. disclaimer, kita nggak masukin Jamal Adams karena kemarin kita naruh Jamal Adams di ini ya, pass rusher. Ya, emang posisinya itu, Iya, memang posisi itu. posisinya itu ya, mau gimana, kita makanya taruh Quadradix yang beneran safety. Iya makanya kan, emang tukang ngesek. Nah, ini gimana nih? Quandre Dix. Quadradix ya, gua akan taruh dia di A sih. Di A. Iya sih, Di A kemarin Quandre Dix mainnya bagus sih. Iya. ya. Kenapa? Tapi eh, kenapa? ya yang bisa dibilang termasuk disiplin di defensive back-nya Seattle kemarin ya Quadradix yang jadi kaptennya. Dia tuh kayak assume perannya dari Earl Thomas zaman dulu. Hmm. Iya, Iya, jadi dia iya. jadi leader di defensive back-nya Seattle, dan dia ya bisa meranin itu, dan performanya kemarin bagus banget sih. Walaupun gue masih belum yakin dia masuk ke tier yang elite as a safety, tapi ya
mungkin dia bisa naik ke tier itu musim ini. Oh, Hmm. oke. Iya sih, karena Quandre Dix kemarin juga masuk NFL Top 100 ya. Ya, Iya kan? Main tuh. Oke. Next, Falcons. Gue taruh logo Falcons karena gue nggak tahu siapa ininya pemain yang menonjol gitu. Nah, kalau gua cek di di stats defense-nya ya. Kalau di stats defense-nya ini buat pass defense-nya ini aduh Falcons saja paling jelek, Pak. 4.697 yards allowed itu terburuk di liga, ya udah dari situ aja udah ketahuan kan. Hmm, Tuh. sama aja. Iya, nah nggak usah dibahas, apalagi mau dibahas di Falcons ya. Falcons juga bagus juga, Grady Jarrett sama ya Dion Jones kemarin juga rada naik kan. Sisa Eh, safety-nya ya weh. udah Ya udah cornerback defense-nya ada AJ jelek Terrell kan. terus. Iya. Iya kan, jadi ya udahlah Falcons di burn nih mah. Next nih pemain tim gua nih, gimana Minkah? Gue taruh di elit deh. Nah Oke, kenapa elit. elit? Gua nggak minta nih ya, ini nggak langsung Ya, aja nih. ini emang gue merasa dia elit, yakin gue, karena dari dia masih rookie pun dia tuh emang kayak born as a safety sih dibandingkan cornerback. Kan dia di draftnya as a cornerback kan, as a cornerback, tapi dia bisa main berbagai posisi. Dia di Dolphins main di um, outside corner yang ngejagain WR1, terus habis itu dia main di slot. Tapi di Steelers dia dipasang jadi safety dan itu posisi natural dia sih, karena dia coverage-nya benar-benar luas Mhm. dan dia tuh bisa hampir segala hal sih dalam untuk seorang safety. Dia pass coverage bagus, terus habis itu tackle-nya juga bisa, Mhm. dan ya dia bisa nyetop play dan bisa read play dari pre-snap. Gue pernah lihat dia kayak nge-read pre-snap gitu di salah satu game Steelers, dan itu emang yang harus dipunyai seorang safety dari semua tim. Mhm. Makanya Minka Fitzpatrick salah satu safety terbaik NFL sih harusnya. Iya. Oke deh. Next ini gua Anthony Harris nih, kemarin itu Viking cuci gudang ya defense-nya. Yes, Anthony Harris pergi, ya dia pergi walaupun kemarin Everson Griffin juga datang balik lagi, tapi ya ya gitulah. Nah, eh ini buat Anthony Harris nih sebenarnya low key safety bagus bagus loh. hmm. Jadi semoga aja nih Anthony Harris bisa kasih impact ke defense Eagles yang gue cuman ketawain aja lah. Lucu banget sih itu. Lucu emang. Jadi gue taruh Anthony Harris di B. Karena di Vikings dia bagus, berdua sama Harrison Smith. Nah makanya nih gue penasaran gimana Harrison Smith di sendirian di Vikings gitu. Nah next Eddie Jackson di mana? Satu lagi safety yang kemarin rada menurun sih. Jadi kasusnya dia tuh hampir sama kayak Kevin Byard. Dia baru dapat kontrak gede musim 2020 kemarin, baru dapat kontrak gede, Mhm. dan ya mainnya nggak sesuai harapan juga sesuai kontraknya sih. Walaupun technically dia belum dapat duit dari kontrak baru itu karena itu baru desain, dan 2021 dia baru dapat kontrak baru secara duitnya. Cuman kalau gue tarik ke belakang dikit sih, dia itu salah satu safety terbaik juga sih. Hmm. Free safety, karena free safety itu low key posisi yang benar-benar stack di NFL, karena banyak talent yang menurut gue ya ada yang elit dan ada yang bisa jadi elit tapi nggak ada yang lihat dulu. Makanya Eddie Jackson juga salah satu dari itu pas masih rookie. Pas 2018 tuh wah gila, dia 6 interception dan duanya di return untuk touchdown. Itu dia salah satu pemain terbaiknya di Bears defense selain Khalil Mack dan Roquan Mhm. Smith. Gue masih kesel Roquan Smith tidak masuk top 100 Ah ya. gila sih itu, aduh. Tapi ya itu untuk finalist lah.
Eddie Jackson, gue akan taruh dia masih di elite lagi. Karena sama kayak Kevin Bayer, dia nggak sesuai ekspektasi kontrak, cuman ya mungkin dia bisa balik ke performa pas dia All-Pro zaman 2018. Mhm. Oke, jadi lu taruh mana nih Eddie Jackson? Di elite. Di elite ya? Iya. Oke. Next, ini gue taruh Jaguars karena gue nggak tahu juga siapa safety-nya, dan ini gue cek dia Jaguars ini pas defense 1 2 3 4 5 6 6 terburuk di liga, jadi ya udahlah langsung aja biar nggak pakai namanya tuh Daburn. Next, Derwin James. Nah ini gimana nih? Ini mau gimana nih? Mau elit apa gimana? Nah, bisa nih 2 musim kemarin cederaan. Gimana nih? Gue akan bikin pendek aja. Ketika dia sehat, dia itu salah satu safety terbaik di NFL. Nah, Tapi masalahnya kan dalam tanda kutip kalau sehat dan dia sehat cuma 1 musim baru. Jadi gue akan taruh dia untuk sekarang masih di A sih, karena menurut gue ketika dia sehat tuh benar-benar bagus banget, dan uh, tipenya hampir sama kayak, gue bisa lihat tipenya sama kayak Buda Baker ya. Kalau Buda Baker dia uh, pakai komplit dan juga nggak jarang banget bikin kesalahan. Jadi menurut gue tetap di A, tapi nggak masuk elit karena oh ya cedera mulu sih iya, itu. Gue kasihan juga sama dia. Lama-lama iya, kayak Jason Verrett gitu. iya makanya. Kalau ya pas rookie kan gila ya, gila eksplosif banget. Iya. Musim depannya cedera. Musim depannya lagi cedera ya. Iya. Aduh. Nah, jadi ya moga-moga Derwin James bisa bagus. Semoga ini bisa membantu Herbert ya. Kan ini Iya. habisnya sophomore QB nih, wah udah mulai di ini nih dikasih teropong nih. Iya. Mainnya lu Udah harus gimana nih ya? nunjukin. Gitu. Jadi ya kita lihat ya Derwin James. Next nih John Johnson, pasti ini kalian kaget gue taruh di mana? John Johnson gue taruh di A. Karena John Johnson Mm-mm. di Rams bagus. Dan kemarin eh John apa Rams kehilangan John Johnson itu sangat-sangat kehilangan terbesar, sempat dibilang sama Nuha ya. Wah, kalau Mm. misalnya Nuha ada, ini kalau misalnya Nuha ada mungkin dia bisa jelasin nih gimana impactnya John Johnson di Rams gitu. Nah kayaknya sih di Browns bakal bagus nih impactnya, ya kan. Jadi John Johnson nih, wah lu harus perhatiin sih John Johnson main. Jangan kebanyakan, jangan Miles Garrett mulu, atau Jock gitu. Lu harus lihat John Johnson main. Khawatir nggak lo kalau misalkan dia lawan Steelers Oh bakal kayak gila gimana? pak, gue takut Susah pak. tuh. Dia kalau tiba-tiba baca passingannya Big Ben terus diintercept atau receiver dijaga, ya udahlah. Ya udahlah. Biasa kita udahlah. Dah lah. Ya udahlah. Nah, next nih safety-nya Lions gimana nih? Aduh, gue nggak bisa ngasih komen banyak karena emang nggak ada yang bisa dikomenin dan nggak ada yang patut dikomenin. Jadi gue langsung taruh aja di burn juga deh. Burn ya. Ya. Oke, deh masuk ya. Next, Tyrann Matthew lah. Ya, elit lah lu. Orang gila kalian kalau taruh di A ya. Tyrann Matthew mau apa gimana tuh dia menjadi ini. Kalau menurut gue ya, kalau bisa disuruh pilih siapa leader defense-nya Chiefs, menurut gue dua. Chris Jones sama Tyrann Matthew. Nah, jadi Ya. Chris Jones ngurusin yang depan, Tyrann Matthew belakang. Jadi ngebalancein gitulah gitu. Ngebalancein depan sama belakangnya gitu buat defense Chiefs. Jadi ya Tyrann Matthew nggak usah dibanyak bahas, dia emang elit dia. Nah, next Marcus May. no, Marcus May. Marcus Marcus May, May, May. May. Dikit gue nambahin buat Tyrann Oh, Matthew. Tyrann Matthew ya. Menurut gue ketika 2019 Texans nggak nge-resign Tyrann Matthew itu salah satu kesalahan paling gede sih. Karena mereka kehilangan kayak leader di defense-nya mereka. Ya JJ Watt juga pas 2019 kan injury mulu sih. Jadi harusnya kalau misalkan mereka bisa resign Tyrann Matthew, ya keluarin duit lah, gak apa-apa buat Tyrann Matthew. Itu lain cerita pas mereka lawan Chiefs di playoff sih. Nah, jadi Oke, ya. jadi Untuk dari mana?
Sekarang untuk Marcus May kayaknya dia baru dapat franchise tag sih. Dia Iya, lupa dia dapat franchise itu ya. dia dapat franchise tag sebagai defensive Jets. Ya awalnya kan dia di draft buat dipasangin sama si linebacker Jamal Adams, cuman Jamal Adams ditukar di trade ke Seahawks, dan sekarang Marcus May salah satu main defense yang menurut gue solid di Jets sih. Ya nggak banyak juga yang solid selain Quinnen Williams sama dia. Gue kan berani taruh dia di A Di A. sih. Iya. Karena dia super underrated banget dan dia jarang miss tackle juga. Jadi di tier A menurut gue cocok buat dia. Oke. Next, gua Devin McCourty ya. Devin McCourty ini kemarin dia mainnya itu kalau nggak salah nggak ntar gue nggak mau sotoy juga sih, maaf ya. Devin McCourty kemarin itu mainnya sebenarnya lumayan ya. 68 combine tackles, mainnya full. Wow, Devin McCourty mah dari mulai karir sampai sekarang miss gamenya dikit ya. Devin McCourty 2 interception, 6 pass defended, 68 total tackle. Nah, ini Devin McCourty menurut gua bagus, tapi ya karena Patriots pasti spotlightnya di QB ya, karena ada Brady dan ditinggalin Brady ya, dan sebenarnya semua tim juga spotlightnya di QB ya. Ya, dan di Patriots juga soalnya defensive back-nya mau nyorotnya lebih ke Gilmore kan. Gilmore sama JC kan. Sekarang kan JC lagi naik ya, JC Jackson. Jadi gue taruh Devin McCourty di A gitu. Kalau belum L sebelum gue di A menurut gue. Nah, next Kak Jabril Peppers. Gue tadi mau naruh Nolan Ryan tapi kayak Jabril Peppers yang lebih menurut gue lebih. Logan Ryan maksudnya. Jabril Peppers. Enggak, maksudnya tadi Logan Ryan cornerback ya? Cornerback dia. Cornerback ya, Jabril Peppers. Ya, Jabril Peppers ini pas di draft itu dia sebenarnya diproyeksiin sebagai strong safety atau linebacker. Dia bisa main di dua posisi itu. Tapi di Browns waktu di draft dia diposisiin sebagai strong safety. Ya, dia salah satu pemain yang masuk di squad 16 Browns 2017. Ya, jadi ya fun fact dikit dari itu. Menurut gue dia susah buat nilai dia karena dia kalau misalkan as a safety menurut gue nggak sebagus kalau dia jadi linebacker. Karena dia pas di linebacker dia di Michigan itu benar-benar bagus banget dan dapat award malah. Dia dulu gue inget dia dapat Defensive Player of the Year di college as a linebacker dan karena dia itu undersized, dia itu ya cuman 5'11", ya termasuk pendek untuk linebacker, jadinya dia dipindahin ke strong safety kan. Tapi menurut gue pass defense-nya rada kurang sih buat dia. Walaupun udah lebih bagus dibandingkan dia zaman masih di Browns. Jadi gue akan taruh dia di B untuk sekarang. Karena dia masih benar-benar perlu untuk improve sih as a safety. Kurang komplit jadinya. Berarti lo taruh di B ya. Oke. Nah, next. Jordan Poyer kemarin sebenarnya menurut gue Jordan Poyer dibanding 2019 turun menurut gue ya. Kayak kemarin tuh defensive back-nya Bills pada turun nih. Si Trey Davis turun. Ya, Micah Hyde turun. Jordan Poyer juga turun. Cuman buat Jordan Poyer gue taruh di B karena dia pass coverage-nya bagus, nge-tackling buat ini receiver biar nggak kebanyakan yards after catch-nya, run after catch-nya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak. Jadi Jordan Poyer gue taruh di B sih. Nih next, ini coba John Johnson masih ada ya, makanya ini sekarang gue taruh di logo LA dah.
Ya, dan mereka tuh nggak cuman kehilangan John Johnson, tapi Troy Hill walaupun kategorinya slot corner sih, cuman ya Oh. as a unit mereka kehilangan dua pemain inti di defensive back mereka kan. Kalau Rams itu siapa aja sih ininya depth chart-nya setelah John Johnson pergi? Sekarang itu buat ini ya Rams itu kalau gua cek di depth chartnya itu ada namanya nih siapa nih? Bentar. Gua cek itu namanya Taylor Rapp Oh iya, sama Jordan Fuller. oh yang pick 199 ya, yang katanya dibandingin sebagai kayak Brady itu di sixth round. Nah, jadi gimana nih? Lu taruh di mana? LA. eh Kalau as a unit ya, gue akan taruh mereka di B sih. Di B. Ya, karena Oke. kayak gue belum bisa ngelihat banyak sama Taylor Rapp sama Jordan Fuller, walaupun kemarin mereka mainnya lumayan oke. Walaupun ya spotlightnya tetap di Jalen Ramsey sama John Johnson kan. Cuman ya Taylor Rapp bisa jadi penggantinya John Johnson nanti. Dan dia tuh juga strong safety yang dia free safety atau strong safety gue lupa. Aha. Dia Kalau saya strong safety, sebenarnya kalau saya strong ya safety. physical attribute-nya tuh dia termasuk lengkap, dia cepat, dia juga coverage-nya juga luas. Nah, ya, walaupun 2019 sama 2020 dia belum nunjukin banyak, tapi 2021 mungkin dengan adanya spot yang dia bisa isi setelah John Johnson pergi, Mhm. itu mungkin bisa jadi breakout season dia musim ini. Oke, oke. Next, gua ini Ravens itu sem- lagian Earl Thomas berantem sih. Hmm, Ngapain darah Earl Thomas? Jadi sekarang itu depth chartnya ada gue taruh logo tim karena Sean gue juga nggak tahu Elliott ini ya. Chuck Clark sama Deshaun Elliott. Nah ini kan memang Ravens ini kalau gue lihat DB-nya sangat bergantung pada duo cornerbacknya ya Marlon Humphrey sama Marcus Peters. Nah ini safety-nya gue taruh di safety-nya gue taruh di B deh karena pas defense Ravens emang lumayan bagus ya. Hmm. Beberapa tahun run defense yang rada-rada ya. Nah jadi ya gue taruh di B gitu. Sesuai sama ini kan hurufnya nih B. Hmm. Nah ini gua nih, gua nggak mau lu, nggak mau, Oh gitu. nggak mau. Justin Reed ya. Justin Reed sebenarnya menurut gua ya, JJ Watt pergi, sekarang Justin Reed jadi pemain kedua terbaik defense-nya Texans loh. Abis siapa? Zach Cunningham. Ya. Nah, jadi Justin Reed ini gue taruh di mana ya? Gue lihat dulu ya statnya ya. Hmm. Justin Reed stats. Aduh, stats. Nah, Justin Reed kemarin itu gak ada interception, gak ada ini, pas defense-nya 4, tapi tackle-nya lumayan banyak ya. Tackle for loss-nya 6, wih lumayan ya. Tackle Ya. for loss 6, jadi gue taruh di, karena gak ada turnover ya, kayak Kenapa? Ya. Kenapa? gue taruh di C, Kak. Wow. Oke, Pak. Gue Kalau gue ngarepin dia at least B loh. iya cuman ya karena di nih ya ntar gue cek lagi ya kayaknya gue bakal rubah cuman gue cek lagi nih pas defended 4 ini sih ya dia kan kemarin kalau kalau di Pro Football Reference jadi strong safety ya Ya. 4 sacknya 2 oke oke deh gue naikin deh B abisnya ternyata Oke. gue cek ternyata dia mainnya juga lumayan banyak maju ya buat nge QB ya Iya. tackle for loss-nya 4 gitu kan sacknya 2 jadi ya harus ditambahin ini lagi lah buat pemain lu buat takeaways-nya forcing turnover-nya kalau itu kan ya siapa tahu bisa mencuri spotlight-nya ini nih QB Lau
Eh, Ini Tyler Taylor kan jadi starter Tyler Taylor kan. ya, Nah, next Kak Eric Rowe nya Dolphins. Eric Rowe ini satu lagi mantan defensive back-nya ini ya Patriots nih. Kayaknya banyak banget mantan main defense-nya Patriots di Dolphins ya. Ah, Dan itu udah ngitung Kyle Van Noy balik lagi ke Patriots tuh. Eric Rowe uh, kemarin juga dia lebih bagus dibandingkan pas dia di Patriots kemarin. mm, Dia coba gue lihat ya, dia bikin 2 interception juga. Ya, sebenarnya satu yang kita lupa bilang adalah safety itu bukan tumpuan utama untuk bikin interception ya. Interception tuh tetap andalannya adalah di cornerback. Safety itu tugasnya lebih kayak menjaga bagian belakang, terus habis itu yang jadi tukang tackle terakhir, atau dia ya jadi pass defender bantuin cornerback biar nggak kena burn gitu. mhm. Dan Eric Rowe menurut gue sih nggak jelek ya. Uh, tapi masih bisa dibilang salah satu yang titik lemahnya dari Dolphins, terutama dengan cornerback ada Byron Jones sama Xavier Howard. But musim lalu ternyata dia peningkatan lah permainannya. Jadi gue akan taruh dia di B sekarang. Di B. Iya, Oke, oke. karena ya dia ada perkembangan lah di 2020. Mungkin 2021 trennya bakal terus naik. Dan ya serem sih kalau misalkan Dolphins bisa punya defensive backcourt kayak mereka bertiga tuh. Oke, 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 oke. Nah, next gue taruh Darnell Savage karena sebenarnya gue naruh Adrian Amos, cuman gue ya Savage aja deh karena Savage lagi naik-naiknya kan. Savage gue Ya, taruh di B juga. Banyak juga ya safety-nya kita taruh di B ya. Karena ya, Daniel Savage juga mainnya ya lumayan membantu Jaire sama cornerbacknya satu lagi ya yang masih susah move on ya karena kena ceng-cengan NFC Championship si Kevin King ya. Nah, tapi Daniel Savage lumayan loh buat pas coverage-nya gue pernah nonton dia ngejagain receiver-nya bagus loh Daniel Savage sama ya. nge-tacklingnya. Karena kemarin itu Darnell Savage statsnya itu kemarin 75 tackle 4 interception, jadi gue naikin deh ke Wow. 4 Oke. interception gak? 4 interception 12 pass defended loh. Tackle-nya juga naik 75 loh. Nah jadi gue tarikin ke A deh, dan Savage bagus sebenarnya. Maaf ya, gue nggak ngeriset lagi, maaf ntar dimarahin kayak kemarin. Maaf ya. Next, nah ini dua nih, biar cepet ya nih langsung, Ya, ya deh, ini dah dua-duanya tuh, langsung taruh. ya udah Dua-duanya langsung langsung taruh taruh. ya, dah nggak usah dibahas lagi ini ya, nggak usah lah ya. Hmm. Apa yang mau dibahas gitu, emang Ya, bagus. ya, dua itu adalah highlight dari defense masing-masing. Udah itu Nah aja. itu makanya jadi eh jadi ya buat Justin Simmons sama Harrison Smith ya nggak usah ditanya lagi lah ya. Dah. Nah, next. Ini Jimmy Ward bukan. Jimmy Ward nih, gue liat di sosmednya lumayan bacot ya Jimmy Ward. Nah, Jimmy Ward gimana nih? gue jujur gak begitu tahu tentang Jimmy Ward kayak gimana dia. Yang gue inget tuh dia first round pick dulu di 2014 Mhm. sama 49ers, dan dia salah satu yang udah lama juga di 49ers. Sempat jadi cornerback terus dijadiin safety karena dulu pass coverage-nya benar-benar kalau kita bilangnya sus ya, agak mencurigakan. Dan kemarin ya nggak sesuai ekspektasi juga sih, dan walaupun dia
emang tugasnya bukan yang jagain WR1 atau WR2 ya, cuman nggak begitu bagus juga as a safety ataupun as a cornerback sih. Jadi gue akan taruh dia di C. Di C. Yep. Serius, kenapa di C? Uh, gimana ya, kayak dengan Sherman yang kemarin juga ikut turun dan sempat cedera, ya dia Jimmy Ward nggak bisa step up as a leader. Dengan defense dan banyak pemain di defense-nya 49ers banyak yang cedera, nggak bisa step up. Dan ya gimana ya, agak susah juga untuk nilai dia karena pernah jadi cornerback ya, jadi harusnya punya insting untuk jagain, untuk dapat nyari bola lah, istilahnya nyari bola, nyari interception gitu, tapi dia nggak, udah lama nggak bikin. Terakhir kali dia bikin tuh kayaknya 2000 berapa nih, 2016 dia bikin interception. Jadi ya gue sempat tadi, makanya gue sempat bilang interception bukan segalanya bagi safety, tapi ketika lo benar-benar nggak ngasih apa-apa selain perception, terus habis itu selain sack, ya dia bukan defensive back yang menurut gue bisa as a solid player. Jadi makanya gue taruh dia di C. Di C ya. Oh, oke. Next, ini Marcus Williams yang ya memang pastinya yang paling diingat karena dia melakukan hal yang dipertanyakan ya saat NFC Divisional lawan Vikings yang jadi Sampai Minneapolis. sekarang dipertanyakan. Iya, tapi justru dia habis kayak gitu dia bounce back loh, sebenarnya mainnya lumayan loh buat Marcus Williams. Karena kemarin itu Marcus Williams stats-nya Marcus Williams itu kemarin 3 interception loh. Lumayan. Dan musim kemarinnya itu 4 interception. Jadi sebenarnya Marcus Williams itu lumayan sebenarnya. Abis ya aneh itu ya, dia bounce back. 7-4 pas defended teman ya, emang tackle dikit karena dia free, ya dia kan free safety lah ya. Maklum ya kalau free safety tackle dikit karena kan lumayan jauh ditaruhnya, paling agak belakang gitu. Jadi Marcus Williams gue taruh di B sebenarnya. Gue taruhnya gitu. Terakhir, nah Kak Antoine Winfield Junior yang sangat nge-hype kemarin itu. Gue masih agak bingung mau naruh dia di antara di A atau B ya, karena dia sempat dapat play Rookie of the Month, Defensive Rookie of the Month, tapi ketika masuk kayak pertengahan musim itu dia langsung drop. Ya rookie sih, jadi mungkin agak bisa dimaklum. Jadi gue taruh dia di B. Di B? Sekarang. Ya. Nggak A? Nope, karena gue sempat nonton juga, dia tuh sering ke-expose sama quarterback, dia sering kena pancing, dan masih sering lost assignment. Jadi dia harus jaganya siapa, tapi tiba-tiba ngelos, atau kayak harusnya jaga belakang, tapi tiba-tiba malah kepancing untuk ke depan, terus habis itu jadi kena burn. Dan kemarin kan waktu lawan Chiefs di yang regular season, dia kena burn berapa kali sama Tyreek Hill. Walaupun ya itu nggak salah purely di dia sih, tapi juga waktu itu kayaknya yang jaga Carlton Davis juga, yang underrated juga tuh. Jadi untuk sekarang gue belum mau dia di tier A, karena menurut gue dia masih perlu belajar banyak sih. Jadi, dan dia passer ratingnya yang tertinggi di NFL untuk at least targeted minimal 30-35. Iya. Oke. Dan masih sering kena burn. Ya, we'll see kalau dia bisa nunjukin kalau dia tuh as good as a defensive back kayak bokapnya. Bokapnya kan defensive back juga tuh. Pernah main lawan Brady lagi. Itu sering jadi cerita tuh di ESPN. Jadi
Bokapnya dia main lawan Brady, anaknya main sama Main Brady. sama Brady ya. Brady ini kapan nih keluarnya ya? Kambing tua, kambing tua. Kambing tua tapi masih juga seger. Nah, jadi itu Ya. tier safety terakhir ya. Berarti mulai setiap hari Rabu atau Kamis kita balik lagi ke tradisi kita, weekly review. Jadi jangan lupa Weh. yang tadi gue bilang dari awal dan selalu gue ingetin setiap video upload, jangan lupa subscribe ke konten kami, subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton. Oh iya, deal. Ngomongin soal Antoine Winfield, jangan lupa nih, dia kan ntar main hari Jumat. Itu Iya. itu Pas banget. makanya jangan lupa tuh Antoine Winfield bakal main lawan Cowboys. Apakah Winfield bisa mengunci CeeDee Lamb atau Amari Cooper atau ya bisa nge-sack Dak Prescott? Ya kita lihat aja. Jangan lupa hari Jumat besok Buccaneers lawan Cowboys jam 7.20 pagi kick off. Nontonnya di Game Pass atau kalau misalnya nggak bisa Game Pass Mola TV lah tuh. Karena Mola TV udah nayangin lagi kok. Jadi yaudah, itu jangan lupa tadi yang gue bilang subscribe ke konten subscribe biar kita upload dan notifikasi nonton biar update sama channel kita dan ngikutin NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Terus juga jangan lupa join semua sosial media kita ada di deskripsi video ini. Jadi thank you Oka udah join. Thank you so kalian much. yang udah nonton. See you di weekly preview atau misalnya video-video lainnya ya di NFL Fans Indonesia. Jadi thank you udah ngikutin Tia dari awal sampai sekarang. See you di konten selanjutnya ya. Dadah.